Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber kita Ibu Putri Syahnia Azari, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Riau. Selanjutnya yang saya hormati hadirin yang berbahagia yang telah hadir pada Zoom acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkelimpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita semua bisa berkumpul dalam acara sosialisasi untuk penyuluhan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saya selaku moderator terlebih dahulu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lilis Setianingsih. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini adalah penyampaian materi. Selanjutnya yang kedua adalah sesi tanya jawab. Baiklah, langsung saja saya tidak akan memperpanjang waktu lagi. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang K3 dalam penyuluhan, yaitu kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Yang pertama, sebelum memulai acara ini, pastikan jaringan Anda semuanya bagus. Apabila tidak bagus, maka carilah tempat jaringan yang aman. Selanjutnya, apabila Anda dalam kondisi sakit atau kurang enak badan, boleh off cam. Selanjutnya, berpakaian rapi dan sopan. Mungkin itu saja. Baiklah, langsung saja kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita Ibu Putri Syahnia Azari. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan. Sebelumnya saya Putri Syahnia Azari. Hari ini saya sebagai narasumber untuk memberikan sebuah penyuluhan tentang 7 delik tindak pidana korupsi. Baiklah, untuk tidak memperlama waktu, kita akan mulai saja masuk ke materi yang pertama. Bisa di-share screen kan PPT-nya, Ibu Angelina? Puluh delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui apa sih itu tentang korupsi. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan 7 jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, yaitu ada korupsi terkait kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap.
Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, pembenturan kepentingan dalam penggadaan. Yang ketujuh, yaitu ada gratifikasi. Lanjut. Kita masuk poin pertama, yaitu tentang korupsi terkait kerugian keuangan negara. Di sini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, menyatakan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalam segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Karena 1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Yang kedua yaitu, karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Di sini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengemukakan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang ketiga, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. Lanjut. Masuk poin kedua, yaitu tentang korupsi terkait dengan suap-menyuap. Hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Korupsi terkait dengan suap-menyuap didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ada 7 jenis bentuk tindak pidana suap, yaitu yang pertama, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Yang ketiga, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Yang keempat yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau advisor untuk menghadiri sidang atau pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Yang kelima, menerima hadiah atau janji atau seorang pejabat, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya. Yang keenam, menerima hadiah atau janji pegawai negeri, padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang ketujuh, yaitu menerima hadiah bagi pegawai negeri yang mengetahui. Poin yang ketiga yaitu korupsi terkait dengan penggelapan dana jabatan. Di sini kejahatan korupsi ini diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Poin keempat, tindak pidana korupsi pemerasan, yaitu
usaha pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang, sedangkan pada delik penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya. Rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong. Tindak pidana korupsi pemerasan juga diatur dalam pasal 12 poin E, F, dan G, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang poin kelima yaitu tindak pidana korupsi perbuatan curang. Di sini diatur dalam pasal 7 dan pasal 12 huruf H Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang termasuk tipikor diantaranya A. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan kecurangan yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang kedua, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Lanjut. Poin yang keenam yaitu tindak pidana korupsi terkait gratifikasi. Di sini dijelaskan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi diatur dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Poin ketujuh yaitu ada tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan. Hal ini diatur dalam pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Lanjut. Baiklah, di sini ada beberapa contoh kasus. Saya memberi contoh di setiap poin tindak pidana korupsi itu satu kasus. Yang pertama tadi, poin yang pertama, contoh kasusnya tentang kerugian keuangan negara, yaitu seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah. Setelah selesai belajar, ternyata bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya. Poin yang kedua tentang suap menyuap. Sebuah perusahaan penyediaan barang menjanjikan fee berupa uang dengan presentasi tertentu dari nilai proyek kepada panitia lelang pengadaan barang dengan penunjukan langsung. Maksud perusahaan tersebut agar ditunjuk menangani proyek tersebut. Contoh kasus poin ketiga yaitu seorang pejabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang atas namanya sendiri atau orang lain padahal menyalahi prosedur. Yang keempat, poin yang keempat, seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di posyandu. Petugas tersebut membebankan warga untuk menggantikan biaya alat suntik, padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah. Yang kelima, contoh kasus yang kelima yaitu seorang pasien harus mengantri urutan dalam pemeriksaan dokter. Seharusnya yang bersangkutan urutan ke-50, tetapi karena ada keluarga yang bekerja di rumah sakit tersebut, ia mendapatkan kemudahan menepati urutan ke-10. Contoh kasus poin ke-6 yaitu panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang. Ternyata ada anggota keluarga atasannya yang ikut tender.
Akhirnya, panitia memutuskan keluarga atasan yang dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan. Yang terakhir, poin ketujuh yaitu seorang petugas kesehatan mendapatkan tiket gratis, biaya penginapan, dan rekanan farmasi dari rekanan farmasi untuk mengikuti kegiatan ilmiah. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baiklah, jika ada yang bertanya, bisa saya persilahkan. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Kepada Ibu Putri Syahnia Azari, saya ucapkan terima kasih banyak atas materi yang disampaikannya. Materi yang disampaikannya sungguh menarik, yaitu tentang 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada audien yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Angelina. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya itu mengenai uang hasil korupsi. Nah, mengenai uang hasil korupsi, seorang tersangka koruptor itu, mengenai uang dia korupsi itu, dia uangnya pergi kemana ya? Dan kerugian negara akibat ulah koruptor, siapa yang menanggungnya? Apakah koruptor diri itu sendiri yang menanggung kerugian atau pemerintah yang menanggung? Sekian, terima kasih. Baiklah. Terima kasih kepada Ibu Putri Angelina atas pertanyaannya. Selanjutnya silahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Putri Angelina. Sebelumnya, apakah ada audiens yang ingin menyampaikan pendapatnya? Dipersilahkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Putri Angelina tadi. Sebelumnya, perkenalkan saya Mizanul Jannah. Langsung saja, dari pertanyaan Putri tadi, uang hasil korupsi seorang tersangka koruptor itu kemana? Menurut saya, uang hasil korupsi seorang tersangka koruptor itu uangnya ya untuk si koruptor itu, karena dia melakukan korupsi itu ya untuk memperkaya diri dia sendiri, dan bisa aja dia dengan uang tersebut dia membeli barang-barang untuk kebutuhannya dengan uang tersebut. Menurut saya seperti itu. Lalu kerugian negara akibat ulah koruptor siapa yang menanggung? Menurut saya ya jelas si koruptor tadi yang menanggung korupsi yang dilakukannya tadi tuh gitu. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mungkin Putri bisa mengerti. Terima kasih. Baiklah, saya akan menanggapi sedikit dari jawaban dari Mizanul Jannah, yaitu tadi katanya mengenai kerugian uang negara itu si korupnya sendiri yang menanggung. Tapi bagaimana kan uangnya tadi uangnya pergi kemana? Katanya untuk si koruptornya yang untuk kebutuhan dia. Berarti kalau misalnya pendapat saya hasil uang koruptornya itu bagaimana jika dia pakai untuk kebutuhan dia, sehingga uangnya itu sudah tidak sudah tidak ada utuh lagi, sudah tidak banyak seperti misalnya dia korupsinya kayak 80 juta, dia pakai tinggal 40 juta, berarti kan tidak sepenuhnya uang dia korupsi itu masih ada. Nah, bagaimana kalau misalnya cara diri dia sendiri untuk menanggung kerugian uang negara tersebut? Apakah tidak pemerintah yang membayar atau bagaimana? Pendapat saya sih seperti itu. Sekian, terima kasih.
Baik, saya akan sedikit menyanggah lagi tentang pendapat dari Putri tadi. Menurut saya, yaitu tadi, nggak mungkin, gini loh contohnya, kan si koruptor ini udah ngelakuin korupsi tadi nih. Nggak mungkin dong yang menanggung jawab hasil perbuatan dia itu orang lain atau pemerintah gitu. Jadi menurut saya, ya harus si koruptor itu sendiri yang nanggung dari perbuatannya gitu loh. Sekian. Wow, menarik sekali ya pendapatnya dari para audiens. Baiklah, untuk menangani konflik tersebut dari pertanyaan Ibu Angelina, saya akan berusaha untuk menjawabnya dan menjelaskannya. Sebelumnya di materi ini saya sudah menjelaskan tentang 7 macam tindak pidana korupsi dan salah satunya adalah kerugian keuangan negara. Nah, di sini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Arti kerugian negara yang terdapat dalam penjelasan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dalam penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang, serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai atau pejabat negara pada. Kok banyak kali ya? Yang itu cut aja nanti, Apit. Aku masuk yang ini aja langsung. Di sini pertanyaannya yaitu tentang kemana uang hasil korupsi yang dilakukan oleh koruptor itu? Siapa yang menanggung kerugian keuangan negara akibat ulah koruptor? Hal ini berkaitan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa kasus korupsi. Pada dasarnya, terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi akan dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor tergantung pada jenis tindakan pidana yang ia lakukan. Karena yang ia lakukan adalah kerugian keuangan negara, adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang membuat sanksi di dalamnya antara lain adalah pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Pada pasal-pasal tersebut membuat sanksi pidana penjara dan denda. Uang hasil korupsi yang ia gunakan tersebut wajib dikembalikan oleh terpidana korupsi berupa uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang secara implisit mengatakan adanya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Jadi uang yang digunakan oleh pejabat tersebut atau pegawai negeri tersebut harus dikembalikan. Mereka harus mengganti rugi sebanyak berapa jumlah yang mereka gunakan. Akan tetapi
Untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan, tidak menghilangkan sanksi pidana. Semuanya sudah ada ya, setiap tindakan yang dilakukan seorang pegawai negeri itu ada sanksi pidananya. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka hukumnya diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana. Pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dan lamanya pidana tersebut sesudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Jadi, dari sini kita dapat ketahui bahwa kerugian negara itu ditanggung sendiri oleh terpidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya. Hakimlah yang menentukan berapa jumlah uang pengganti yang harus terpidana korupsi bayar dan hukum lainnya untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi melalui putusannya. Mungkin itulah penjelasan dari saya yang dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Putri Angelina. Apakah Ibu Putri Angelina bisa menanggapinya, menerimanya? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya akhirnya memahaminya. Sekian, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan audien yang sudah berpartisipasi dalam acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulannya yaitu tadi tentang korupsi, intinya kita tidak boleh korupsi. Jagalah uang negara. Perbaiki diri kita, jadilah diri yang terbaik, memberikan yang terbaik, usahakan tidak pernah mengambil hak orang lain. Intinya seperti itu. Baiklah, saya selaku moderator, apabila terdapat kesalahan memohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.